Halo, welcome back to my YouTube channel. Kali-kali aja ada yang baru pertama kali kesini. Kenalin, aku Hani. Biasanya aku sering muncul di video-videonya Female Daily Network, bahas skincare di sana. Nah, ini channel pribadi aku yang bahas macam-macam sih, tapi akhir-akhir ini lagi sering bahas tentang fragrance. Oke, kali ini aku mau bahas tentang signature fragrance. Signature fragrance itu kan adalah fragrance yang sering kita pakai gitu sampai orang tuh ngenalin atau mengasosiasikan parfum itu dengan kita gitu karena seringnya nyium kita dengan wangi itu. Nah, ada 4 parfum, tapi kayaknya sih sekarang ini udah nggak bisa dibilang signature parfumnya aku lagi gitu karena sering dipakainya itu beberapa tahun yang lalu. Kalau sekarang udah lebih jarang dipakai karena banyak parfum yang mau dan harus dicoba gitu, jadi harus bergantian. Tapi walaupun nggak tiap hari dipakai, they always have a special place in my heart karena memang memorable banget. Jadi aku selalu nyimpan satu botol dan masih sekali-sekali dipakai kok. Kalau mau tahu parfumnya apa aja, keep on watching. Di video sebelumnya kan aku bahas 3 fragrance ya yang aku pikir cepet nih bakal selesai 10 menit. Tapi ternyata panjang juga ya, lebih dari 20 menit. Kayaknya aku harus belajar untuk bisa ngomong lebih cepat lagi kali ya, atau bikin konten yang lebih singkat lagi. Tapi susahnya kalau tentang fragrance itu karena buat aku yaitu every scent has its story, has its own story. Jadi ya gimana, ceritanya panjang dan harus diceritain dong karena itu adalah bagian kenapa aku suka fragrance itu. Semoga kali ini lebih cepat ya videonya, soalnya fragrance-nya ada 4 deh, jadi lebih banyak yang dibahas. Dan seperti video kemarin juga, aku akan bagi-bagi vial size-nya. Caranya gimana nanti ada di menit-menit berikutnya. Pokoknya tonton aja terus. Oke, benang merahnya dari 4 fragrance yang mau aku bahas ini adalah scent-nya itu sangat-sangat light sih. Sangat light, cocok buat sehari-hari, buat segala suasana. Pokoknya wanginya tuh nggak intrusif, nggak ada yang terlalu manis, nggak ada terlalu floral. Woody juga enggak karena dulu aku nggak suka parfum-parfum yang berat gitu. Aku akan bahas sesuai dengan urutannya ya, kayak yang pertama kali aku beli. Pertama adalah W by Banana Republic. Ini kayaknya W-nya untuk woman gitu deh. Ini dari Legacy Collection-nya. Banana Republic itu kan seperti kalian tahu it's a high street brand kayak Zara gitu-gitu lah ya. Jadi ini high street brand perfume. Launchingnya di tahun 95. Aku pertama kali beli itu di 2001 atau 2002 deh. Pokoknya aku waktu itu masih single, belum nikah. Terus aku pertama kali nyium itu waktu lagi ke rumah teman, masih di Amerika nih ceritanya. Di 2001-2002 itu lagi ke rumah teman, lagi ke toiletnya, terus aku ngeliat ada parfum ini dan aku coba dong gitu, aku cium-cium gitu dan wow, ini wanginya enak banget gitu. Karena kesan pertama tuh langsung kayak soapy gitu loh. Terus ya udah aku langsung make a mental note untuk beli perfume ini. Kalau dulu belinya sih ya di tokonya langsung ya, di Banana Republic. Kebetulan aku juga setelah itu tuh sempat kerja di Old Navy, salah satu brandnya Gap Inc gitu ya. Gap Inc itu punya Gap, punya Banana Republic, punya Old Navy gitu. Jadi aku punya employee discount. Jadi kalau beli selalu dapat diskon. Kalau sekarang kayaknya ini udah discontinue deh. Kalau di luar negeri, misalnya di Amerika tuh selalu ada di apa ya, kayak discounted perfume store di outlet-outlet gitu tuh ada. Kalau di sini di Tokopedia ada sih, tapi memang kayaknya banyak yang palsu deh, soalnya banyak yang cuma 100 ribuan. Ini tuh harganya sekitar 20 dolaran untuk yang ini berapa ya, kayak 100 mili. Di Tokopedia ada sih yang 400 ribuan gitu, yang kayaknya harganya sesuai dengan harga retailnya. Oh ya, Banana Republic sih dulu ada ya di Senayan City, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Aku nggak tahu ini botol keberapa aku. Yang aku ingat waktu tahun berapa ya? Mungkin 4-5 tahun yang lalu tuh sepupu aku pernah pulang ke sini dari Amerika dan dia bawain aku 4 botol yang sedikit lebih kecil sih, tapi 4 botol dan itu udah habis gitu. Dan ini udah botol baru lagi. Oke, tadi kan aku bilang pertama kali aku nyium tuh mengingatkan aku dengan sabun gitu ya, tapi sabun-sabun yang beraroma jeruk gitu sih. Dan pertama kali di spray tuh emang langsung berasa sih jeruknya, tapi jeruk yang agak manis gitu ya, jeruk bukan lemon yang asem banget tuh enggak. Tercium light floral juga, tapi aku nggak bisa pick up nih bunganya tuh apa sih.
tapi berasa banget very light floral sih. Terus wanginya tuh menurut aku apa ya, casual banget sih. Makanya dulu aku suka ya waktu masih kuliah gitu. Emang ini cocok banget buat dipakai kuliah, dipakai main-main, dipakai ke kantor buat first jobbers juga oke banget sih ini. Terus lama-lama tuh wanginya jadi kayak soapy banget, dan kalau di kulit itu jadi kayak skin scent gitu loh. Enak sih, enak banget, makin lama tuh makin enak wanginya. Terus jujur kalau sekarang sih buat aku kayaknya alkoholnya tuh kecium banget sih kalau sekarang gitu. Tapi kalau dulu tuh nggak sama sekali. Apa ya, mungkin karena aku juga dulu sering pakai yang lebih light gitu kali ya, kayak cologne atau body spray dan lain-lain yang memang kadar alkoholnya tuh lebih tinggi gitu. Cuma kalau sekarang karena udah lebih terekspos dengan berbagai macam wangian gitu, menurut aku ini pas pertama kali disemprot alkoholnya tuh berasa, tapi lama-kelamaan nggak sama sekali sih. Oke, kayaknya ini bisa dibilang my first signature scent ya, yang memang udah dibeli, udah dipakai sejak 2001-an dan udah dibeli berbotol-botol. Perfume kedua, The Angie Light Blue. Ini memang kayaknya perfume sejuta umat ya, tapi buat aku ini adalah perfume yang sangat-sangat spesial. Aku belinya di New York, aku ingat banget bulan April tahun 2005. Di saat itu aku udah punya Gibran, umurnya 1 tahun. Ya, 1 tahun, dan itu pertama kalinya aku dan Gibran travel berdua, naik pesawat, terus ketinggalan pesawat pula. Terus kita ke New York, nemuin papa aku sama adik aku yang mau kuliah di sana. Terus pada saat itu tuh aku masih kuliah gitu, jadi kebayang lah ya, masih kuliah, udah punya anak, kuliahnya S2, udah punya anak, terus juga aku nggak kerja, jadi relying on my husband's income. Single income gitu, dimana kita juga baru punya rumah gitu, jadi pengeluarannya banyak banget. Walaupun waktu itu ya hidupnya baik-baik aja gitu, tapi kan nggak bisa belanja heboh gitu ya. Nah terus di New York itu ketika ketemu papa aku dikasih uang. Kayak wow, aku tuh baru ngerasain, bukan baru ngerasain sih, tapi kayak di saat itu tuh bener-bener ngerasa ya namanya oh rezeki nomplok tuh kayak gini ya, kayak kan ya namanya udah punya anak ya, you don't expect money from your parents, terus tau-tau dikasih gitu tuh kayak wow, aku tuh bahagia banget sih pada saat itu. Nah ya of course dibelanjain dong ya, sebagian apa semuanya ya lupa. Anyway pasti ya aku ke Sephora dan salah satu yang aku beli adalah The Angie Light Blue ini. Buat aku ini tuh love at first sniff banget sih, karena ya tau sendiri lah ya kalau belanja gitu kan ke mall sama toddler nggak bisa leluasa juga kan belanjanya. Jadi tapi begitu aku nyium ini aku langsung suka dan aku langsung beli. Nose dari perfume ini adalah Olivier Curbs. Dia juga yang bikin Thierry Mugler, Angel, YSL, Black Opium. Jadi banyak parfum-parfum yang cukup ikonik. Yang aku pakai ini EDT 100 ml, available di CNF, di Sephora dengan harganya kurang lebih 1,5 juta. Oke. Pertama kali di spray itu langsung ada citrus ya, ketebak lah ya. Top opening yang aku suka gitu, terutama dulu itu adalah yang berbau-bau. Aduh ini baru dibuka aja udah enak banget. Yang aku spray ini wanginya pertamanya tuh citrus gitu ya, terus aku cek kan ke webnya notesnya apa aja sih, terus ternyata nggak ada citrus dong di situ, adanya Sicilian cedar gitu. Terus kayak tapi wanginya tuh citrusnya dari mana gitu, mulai nggak pede dengan penciuman sendiri. Tapi ternyata setelah di Google Sicilian cedar itu apa? Itu ternyata jeruk juga sih sebenarnya. Jeruk dari Italia, dari Sicily, yang bentuknya rada-rada peot keriput gitu. Jadi aku oke, my nose hasn't failed me. Ini tuh wanginya apa ya? Clean banget sih. Clean, energizing,
attractive, apa ya, chic, stylish. Pokoknya I can only say good things about this fragrance asli. Ini aku suka banget sama wangi ini. Wanginya tuh citrus dengan gabungan apa ya? Kayak ada manis-manisnya sedikit sih, tapi juga bukan yang manis banget gitu. Mungkin kayak ada apelnya kan ini, mungkin gabungan apel, aku nggak tahu apel apa, dan juga bluebell. Dan lagi-lagi seperti parfum sebelumnya, ini juga yang ini lebih bisa lagi kayaknya diterima oleh semua orang, makanya jadi parfum sejuta umat gitu kan. Ini juga I think it has won many awards, bener-bener global bestseller karena memang wanginya tuh enak banget. Buat aku parfum ini selalu aku asosiasikan dengan ya pengalaman yang menyenangkan gitu ya, feel good, it makes me feel good, dan selalu mengingatkan aku dengan almarhum papa aku, dengan Spring in New York City, terus dengan Rezeki Nomplok, terus pokoknya parfum itu bikin nyaman, bikin aman gitu deh rasanya. Pokoknya ini iconic banget. Aku juga nggak tahu ini udah botol keberapa. Aku suka banget sama wangi ini. Yang ketiga adalah dari Jo Malone, yang English Pear and Freesia. Ini juga kayaknya parfum sejuta umat sih ya. Anyway, dia tuh launching di tahun 2010 dan aku beli di 2014. Aku belinya waktu ke Istanbul di tahun 2014 itu, dan itu pertama kalinya aku beli Jo Malone, pertama kalinya masuk ke butiknya Jo Malone juga. Di sini belum ada ya pada saat itu. Terus ini tuh sebenarnya agak berat, bukan agak berat sih, lebih berat lah dibanding 3 perfume yang aku bahas di video ini. Ini tuh lebih floral gitu. Kalau sekarang aku nyiumnya sih sebenarnya ini light floral ya, tapi pada zaman itu di saat aku belum terlalu terekspos dengan parfum-parfum yang berat, ini tuh udah termasuk heavy sih buat aku, lumayan. Wow, bunga-bungaan banget nih gitu. Tapi entah kenapa aku jatuh cinta sama perfume ini, dan ini tuh dibuat kreatornya namanya Christine Nigel. Ini video tentang perfume aku yang ketiga, dan tiga-tiganya nyebut dia semua. Wanginya ini kan namanya English Pear and Freesia, berarti kan ada buah pearnya itu ya. Cuma kalau di aku sih, aku nggak terlalu nyium, ada sih sedikit manis. Coba kita spray lagi. Nah, aku sih ngerasanya Freesia banget sih ini, bunga-bungaan banget, nggak terasa sih. Aku juga nggak tahu sih ya wangi pear kayak gimana, kan memang bukan yang manis banget gitu ya dari rasanya dan juga apa namanya wanginya, tapi mungkin itu cukup untuk toning down bunga Freesianya. Buat aku ini tuh wangi bunga-bungaan yang modern, bukan yang grand maish gitu loh. Menurut aku wanginya tuh classy banget sih, kayak a bit ladylike, tapi muda, terus kayak yang pakai tuh kayak well behave gitu loh. Well behave young woman, cocok banget dipakai buat ketemu calon mertua untuk pertama kalinya. Terus wanginya tuh yang bunga-bungaan, tapi tuh kayak fresh and vibrant gitu loh, bukan yang flat atau yang creamy tuh enggak. Jadi kayak sparkling aja, apa namanya wanginya. Gimana ya? Kayak misalnya kalau kita ngeliat air kan ada yang kayak tenang, ada juga yang kayak champagne yang bubbly gitu. Nah, menurut aku ini tuh wanginya bubbly gitu loh, sparkling. Terus sillage dan projectionnya English Pear and Freesia ini juara banget sih menurut aku. Ini salah satu fragrance-nya Jo Malone yang tahan lama, benar-benar lama banget seharian kalau di aku, apalagi di baju gitu ya, benar-benar bisa sampai besoknya sih. Terus ini juga kan wanginya cukup strong ya, jadi ini bukan yang you spray liberally gitu loh, dikit-dikit aja, karena wanginya tuh keluar banget dan tahan lama. Oh ya, aku pernah cerita juga sih kayaknya di videonya Female Daily. Jadi waktu itu aku baru pulang dari Istanbul dan Nopai baru pulang dari London. Kita ketemu di coffee shop. Terus kayak habis ngobrol, baru ketemu dan ngobrol-ngobrol beberapa menit tuh aku tuh langsung kayak ini wanginya kayak aku familiar banget gitu. Terus aku tanya dong, pakai Jo Malone ya? Iya, dia bilang.
Yang English Pear and Frizzy ya. Iya, gue kemarin beli di London. Ya ampun, kayak kita dalam waktu yang bersamaan tuh travel ke negara yang berbeda, nggak pernah ngebahas tentang belanja apa, ngebahas tentang perfume apa, atau pulang dengan perfume yang sama. Itu aneh banget sih, ajaib banget sih menurut aku. Dia juga suka banget dan juga nggak tahu udah beli udah habis berapa botol, karena kayaknya memang sesuka itu. Anyway, kalau yang dua tadi tuh lebih leaning ke unisex, kalau ini lebih feminine sih. Cocok buat itu ngedate, buat ke rumah calon mertua, buat ke kantor juga cocok sih, sama buat weekend ngumpul sama teman-teman dan keluarga. Perfume yang terakhir, Aqua Universalis, dari My Song Francis Kurkdjian. Ini juga my love banget sih. Enak banget wanginya. Perfume ini adalah dari koleksi Aqua Collection, kalau nggak salah ya, Aqua Collectionnya si My Song Francis Kurkdjian. Jadi dia kan perfumenya banyak banget, dan yang paling heboh di Indonesia itu adalah Baccarat 504. Aku kenal perfume ini pertama kali itu dari Puce, Putri Caya, yang dulu dia kan sempat jadi managing editor di Female Daily. Terus dia udah mau pindah ke London, dia udah resign dari Female Daily, dan aku lagi beres-beres mejanya dan nemulah perfume ini, yang sayangnya udah habis. Ya iyalah ya, kalau belum habis pasti akan dibawa sama dia. Terus langsung aku cium dan langsung wow, enak banget gitu. Ini tuh wanginya kan clean gitu ya, dan biasanya ya wangi-wangi clean tuh gimana sih, kayak ya udah wangi enak bisa diterima tapi nggak terlalu berkesan gitu. Tapi buat aku ini tuh memorable banget, dan kagum banget itu udah habis aja masih kecium gitu wanginya. Jadi aku langsung made a mental note untuk beli perfume ini. Akhirnya di tahun itu juga deh, pokoknya 2015 sih, aku ke ini kan summer vacation ke Paris. Jadi aku beli langsung di negaranya, di Lafayette. Kenapa aku gak ke butiknya ya waktu itu? Beda nggak ya butiknya? Anyway, buat aku wanginya ini inviting banget, light tapi tuh inviting, very clean, understated banget gitu. Understated tapi berkelas gitu. Terus yang breezy gitu loh. Aku mau semprot tapi sayang karena ini udah tinggal sedikit banget. Ini udah yang kedua aku, dan aku juga ada travel size-nya waktu itu dibeli Inopai. Oke, nggak apa-apa deh, kita semprot aja ya. Aduh. Sama nih seperti yang si DNG tadi, ini tuh pas disemprot pertama kali wanginya citrusy gitu. Citrus tapi bukan yang in your face citrus, again sama karena ternyata mereka sama-sama pakai Sicilian apa namanya, Sicilian citrus itu, Sicilian apa sih, Sicilian cheddar gitulah, Sicilian lemon. Terus sesuai dengan namanya Aqua, itu kan Aqua kan air gitu ya, terus universalis, jadi ya memang ini tuh bisa dipakai, ini universal banget lah gitu, bisa dipakai semua orang, segala umur, ke segala suasana, terus juga unisex. Terus buat aku tuh ini kayak the equivalent of a crisp white shirt gitu kalau di fashion gitu, bener-bener yaitu universal, harus punya dan pasti akan kepake banget. Ini salah satu perfume yang di compliment sama Jehan gitu. Waktu itu aku pernah pakai dan dia kayak lewat gitu dan bilang, wow mommy you smell really good gitu. Dan itu jarang banget terjadi karena ya biasalah ya, anak kecil tuh nggak terlalu suka wangi-wangian, apalagi wangi bunga-bungaan yang berat gitu kan. Buat dia tuh kayak you smell like a wedding or something gitu. Tapi kalau ini tuh enggak, dia suka banget sama wanginya. Terus waktu itu aku pernah cerita ke Nopai tentang perfume ini, dan kita tuh lagi meeting di Pacific Place, dan aku bilang ada loh perfumenya tuh di Papillon Pacific Place kan. Terus dia langsung kesana, dia langsung nyium, dan aku lagi lihat-lihat, atau dia langsung udah di kasir aja dong gitu. Aku pikir dia kayak mau nyium-nyium dulu, ternyata enggak, langsung beli. Karena ya sama gitu seperti aku ketika pertama kali nyium tuh langsung
impressionnya tuh langsung wow enak banget, ini gue harus punya gitu. Jadi memang ini clean scent tapi first impressionnya tuh wow banget sih kalau buat aku ya. Dan kadang-kadang orang tuh suka mikir ya ngapain sih kalau beli perfume mahal-mahal terus wanginya kayak wangi clean yang terkesan simple gitu. Emang wanginya simple tapi buatnya kan siapa tahu, pasti kita kan nggak tahu ya sebenarnya apakah simple juga atau malah justru lebih kompleks gitu. Kadang-kadang bikin sesuatu yang simple tuh malah susah. Tapi ya gimana ya, namanya perfume kan kita cari sesuatu yang memang kita suka, yang ketika kita pakai tuh it brings us to a better mood gitu, yang kayaknya menyenangkan aja gitu loh pas dipakai. Jadi ya berapapun harganya kalau memang kamu suka and you can afford it, ya it's worth it to buy. Itu dulu videonya kali ini. Jadi 4 scent ini adalah my long time, bukan sih, used to be my signature scent. Masih aku pakai juga sih sekarang tapi nggak sesering itu. Nah mungkin tadi ada yang wondering ya kok yang keempat nggak dibagi-bagi vial size-nya, soalnya udah tinggal sedikit. Ini kalau aku bagi pasti langsung habis. Ini sih kalau habis pasti aku beli lagi sih, cuma aku nggak mau, aku sayang-sayang dulu gitu karena masih banyak nih perfume yang harus dibeli supaya aku bisa review juga kan gitu. Jadi ini I'm gonna keep it for myself. Terima kasih ya semuanya yang udah nonton. Hope it gives you some ideas. Kali aja ada yang lagi nyari perfume yang untuk dipakai sehari-hari, yang clean scent, yang bisa diterima oleh semua orang. Thank you for watching. Have a fragrant day.